Alam semesta ini the best pokoknya. Perubahan ketika jauh dari orang tua. Waktu masih di rumah kakak susah banget buat nurut sama mami papi, padahal cuma hal-hal sepele doang, kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga, dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi, terus persiapan sarapan, persiapan berangkat sekolah, PBB, belajar, pulang PBB lagi, baru deh jam 6-an bisa bebas rutinitas. Di sini padat banget nih. Coba aja papi nggak ngajarin kakak disiplin, pasti kakak ketinggalan terus. Nih kakak sekarang udah turun berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame. Teman-teman, sepertinya Denny Cagur ini kualat sama KDM. Karena sampai detik ini Denny Cagur tidak henti-hentinya dihujat sama warganet, terutama warga Jawa Barat. Ini buntut panjang dari Denny Cagur yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi terhadap pengiriman siswa nakal ke barak militer. Bahkan warganet dan warga Jawa Barat meminta kepada Denny Cagur untuk berhenti menjadi anggota DPRD, teman-teman, dan kembali menjadi pelawak. Ada beneran juga ya, teman-teman ya, mending jadi pelawak Denny Cagur ini. Karena menurut saya Denny Cagur ini lebih bermanfaat untuk masyarakat ketika dia menjadi pelawak ketimbang dia menjadi anggota DPRD, ya kan? Oke, sebelum lanjut kita membahasnya, kita simak dulu videonya sama-sama. Ini dia videonya. Tangis haru Denny Cagur dan istri saat temui putranya sekolah di semi militer. Baru-baru ini pasangan artis Denny Cagur dan istrinya, Teh Shanty, membagikan momen haru saat temui putranya. Denny Cagur dan istrinya temui putranya Fabian Muhammad setelah berpisah karena sekolah. Diketahui, Denny Cagur dan Shanty menyekolahkan putra itu di SMA Presiden II Boarding School, sekolah semi militer. Saat diperbolehkan bertemu anaknya, Denny Cagur dan istri langsung berlari menemui sang putra. Tak hanya itu, istri Denny Cagur ini tak bisa menahan air matanya saat membacakan surat yang ditulis oleh Fabian. Dalam surat itu, Fabian mengungkapkan rasa bahagia bisa mendapatkan kasih sayang luar biasa dari orang tuanya. Fabian juga merasa ada perubahan dalam dirinya setelah mengenyam pendidikan semi militer. Viral, Kang Denny Cagur versus Kang Deddy Mulyadi. Gak setuju sama Kang Denny Cagur yang senggol-senggol Kang Deddy Mulyadi terkait program anak-anak yang masuk barak militer. Kang Denny Cagur ini bilang katanya program anak yang masuk barak militer itu perlu dikaji ulang Pak Deddy, karena di sana nggak ada kurikulum pendidikan, dan anak yang nakal itu jalan keluarnya bukan cuman hanya masuk barak militer. Kenapa Kang Denny senggol-senggol KDM? Apa karena Kang Denny sekarang masuknya ke Partai Merah? Tapi kok kenapa baru sekarang Kang Denny munculnya? Tahu saya, anak-anak yang dibawa ke barak militer itu sekarang sudah beres dan sekarang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Yang malahan sekarang itu sudah mau masuk kloter kedua. Kang Denny mah telat. Kan di barak nggak ada kurikulum pendidikan. Setahu saya, di barak militer itu tidak hanya tentang pusat atau baris berbaris saja. Anak-anak yang dibawa ke barak militer itu tujuannya bukan menjadikan anak juara kelas atau ranking 1 di kelasnya, tapi tujuannya adalah memperbaiki sedikit demi sedikit anak-anak yang nakal yang orang tuanya ini sudah tidak sanggup untuk menanganinya, atau bisa disebut sudah tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya. Contohnya seperti anak-anak yang malas sekolah, main game sampai larut malam, melawan orang tuanya, sering ikut tawuran. Dan pada nyatanya anak-anak ini tuh tidak sampai 6 bulan Kang Denny. Mereka masuk ke barak militer itu hanya sekitar 2 minggu saja. Setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan belajar di sekolahnya masing-masing. Seperti hari-hari sebelumnya. Kang Deddy Mulyadi itu sengaja yang dibawa ke barak itu adalah usia pelajar. Karena setidaknya usia pelajar ini masih bisa dibentuk, masih bisa dirubah, dan masih bisa ditolong. Dengan adanya barak militer ini, mengharapkan bahwa anak-anak itu yang tadinya buruk itu menjadi lebih baik. Tetapi jangan ada yang tanya, emangnya anak-anak yakin bisa berubah? Hei,
Yang dilakukan oleh Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah usaha. Harusnya kita ini bersyukur karena mempunyai pemimpin yang mau mengusahakan rakyatnya menjadi lebih baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kang Denny. Jangan ikut-ikutan senggol-senggol program Kang Deddy Mulyadi. Sayang banget, Akang teh banyak banget fansnya di Jawa Barat teh. Termasuk saya juga ngefans Kang sama Akang Denny Cagur teh. Aduh, jangan sampai fansnya Akang teh berubah menjadi haters hanya karena Akang menyenggol program Kang Deddy Mulyadi. Saya tuh lebih setuju kalau Kang Denny Cagur ini tuh melawak aja Kang. Ngelawak aja udah, jangan macem-macem Kang. Beneran deh Kang, jangan ikut campur Akang. Aduh sayang banget soalnya fans Akang teh bener-bener banyak di Jawa Barat teh. Bahkan bukan cuma di Jawa Barat aja. Tapi kalau Akang nyenggol-nyenggol soal program Kang Deddy Mulyadi itu mah bahaya buat Akang. Udah kata aku mah jangan ikutan. Tos sakit tuh helwet di pusat mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana wargi Jawa Barat. Ieu geus aya di wae ieu aduh anggota DPR bari jeung karek ngelol ieu Kang Denny Cagur nanaon atuh Kang Denny Cagur. Tah talinya Kang Denny Cagur mengkritik program Kang Deddy ya terkait barak militer. Ya Kang Denny ieu teh geus loba nya anu ngarasakeun ieu anu geus dikabarakeun ieu jelema barangor budak balangor geus ngarasakeun ka barak jadi ngeunaheun di barak teh aya nu hayang abus deui tah ieu contona nya tah ieu contona si Abdul hayang abus deui ka barak dan ngeunaheun pokona masa depan cerah gitu jadi moal bedegong di budak teh alus program Pak Deddy mah. Hapunten ya hampura Bang Denny. Tapi pelawak yang saya hormati sebagai politikus cuma Bang Komeng deh kayaknya. Yang punya pendirian, yang punya prinsip, Bang Komeng doang deh kayaknya. Dan kalau di panggung yang lucu, jangan ditanya ini mah. Iya saya ngerti Bang Denny, Anda itu petugas partai lah, Partai Merah mah, jangan ditanya lagi. Kan ngomong juga kan atas kepentingan seseorang itu kan. Dan emang tugasnya juga kan jadi oposisi. Ya normal-normal aja sih menurut saya. Tapi dari sisi Bang Denny jadi politikus no comment. Denny Cagur guys, Denny Cagur ayeuna geus mulai dikaluarkeun ku emakna titah ngalawan KDM. Kangnya KDM teh geus buhun, geus suhu. Kang Denny teh karek ngalengkah halu mun orok mah. Ucing jeung maung kade kakoet kahakan ku maung dileyek kade. Ya, geus kahot KDM Kang Denny. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing teu perlu basa-basi jeung sia Denny Cagur, sia pelawak teu pantes jadi anggota DPRD. Seharusnya sia ngadukung karena programna Kang Deddy Mulyadi itu. Manfaatna gede, barudak anu bermasalah di keluargana dikirim ke barak militer. Dididik, dibina, diarahkan baik-baik. Karena apa? Dengekeun ku sia Denny Cagur pelawak. Karena pewaris negara ieu adalah generasi muda ke depan. Mikir teh sia Denny Cagur teu pantes ya jadi anggota DPR. Geus ngalawak wae sia pagaweana. Rendahan sia ADM-na. SDM sia rendah. Gitu carana menentang programna Kang Deddy Mulyadi mengirim anak-anak bermasalah kenakalan remaja ya boleh untuk dibina lebih baik karena masa depan bangsa ini terletak di tangan para penerus pemuda. Ngerti teh sia Denny Cagur? Ada yang baru lagi guys di Jawa Barat, seorang anggota DPRD sekaligus seorang artis komedian, yaitu Kang Denny Cagur. Beliau mengomentari atau mengkritik soal kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi.
seolah-olah beliau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat. Izin menanggapi Kang Denny Cagur. Kang Denny, lebih baik Kang Denny menjadi komedian lagi. Dan saya pun suka terhibur. Banyak masyarakat mungkin di Jawa Barat yang terhibur oleh Kang Denny Cagur. Daripada sekarang Kang Denny Cagur terjun ke politik dan mengkritik Gubernur Jawa Barat. Gubernur yang sudah jelas-jelas nyata kinerjanya. Jangan ya Kang Denny, daripada membuat fans-fans Anda merasa kecewa karena kritikan Anda terhadap Gubernur Jawa Barat. Lebih baik, alangkah baiknya Kang Denny mending jadi pelawak lagi aja, biar kami merasa terhibur dan selalu suka dengan komedian-komedian dan kata-kata mutiara dari Kang Denny Cagur ya. Terima kasih. Denny Cagur, apa lucuan enggak bisa jadi tameng buat asal ngomong. Disiplin itu bukan kekerasan, tegas itu bukan kejam, tapi diam di zona nyaman sambil nyinyir itu yang sesungguhnya kejam. Anak-anak ini bukan butuh kasihan, mereka butuh pembentukan karakter sebelum mereka jadi korban sistem atau jadi pecundang di masa depan. Anak-anak ini bukan masalah, mereka korban dari mereka yang nyinyir. Lucu di TV, tapi bisu saat rakyat butuhkan. Kalau kamu percaya, anak nakal bukan untuk dihukum, tapi dibentuk. Tulis di komentar, aku bersama Kang Deddy. Dan bantu viralkan suara rakyat kecil. Kang Deddy bukan kasih kata-kata, tapi kasih kesempatan. Kamu tim yang mana? Tim suara lucu yang banyak bicara? Atau tim pemimpin yang tetap bekerja? Tulis di komentar, saya dukung yang berani turun, bukan yang hanya nyinyir dari jauh. Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-teman, di mana banyak warga Jawa Barat, warga net menyarankan kepada Denny Cagur untuk kembali menjadi pelawak, lebih bermanfaat daripada menjadi anggota DPRD. Nggak ada manfaatnya. Dan yang menarik di sini ya teman-teman ya, ternyata Denny Cagur ini pernah memasukkan anaknya ke sekolah semi militer. Seharusnya itu menjadi pengalaman untuk Denny Cagur mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Bukan malah berbicara seperti itu. Memprotes kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer. Harusnya kan dia sudah punya pengalaman teman-teman. Berarti kan benar. Apa yang keluar dari mulut Denny Cagur itu bukan berasal dari suara hatinya, tapi berasal dari suara partainya. Iya kan teman-teman? Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Salam sehat, salam waras, salam persaudaraan dari saya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.